Halo rekan-rekan semua, salam Uncia. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 atas nama Kadek Arta Hendrawan dan juga Bapak Daniel Patinggi. Di pengantar akuntansi kali ini kami akan sedikit membahas tentang pengendalian kas. Nah, di sini kita akan membahas sedikit alasan pengendalian kas. Nah, pengendalian kas ini merupakan satu-satunya aset yang mempunyai sifat segera dapat dikonversikan menjadi jenis aset lain. Nah, yang kedua, jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur secara seksama sehingga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit yang tersedia pada setiap saat. Yang ketiga, jika terjadi kelebihan kas atau idle kas, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan jika kas tersebut dapat diinvestasikan sehingga sering dikatakan tidak produktif. Sementara itu, jika kekurangan kas, maka perusahaan itu akan kesulitan likuiditas. Nah, selanjutnya kita berbicara definisi dana kas kecil. Dana kas kecil ini adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, selanjutnya metode pencatatan kas kecil. Nah, metode ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah metode IFRS, yang mana metode IFRS ini adalah jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Dan selanjutnya, apabila jumlah kas kecil telah berkurang pada akhir periode, maka kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali sesuai dengan jumlah kas yang telah dikeluarkan. Terus pengisian kas kecil pada periode perlu dilakukan karena pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Terus yang kedua, ada metode fluktuasi, yaitu metode saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan pengisian kembali atas pengeluaran kas kecil. Dan selanjutnya, metode fluktuasi ini adalah pencatatan langsung dilakukan seiring dengan adanya pengeluaran kas kecil. Nah, rekan-rekan semua, sekarang di sini ada contoh kasus kas kecil pada perusahaan dengan menggunakan metode IFRS, yang mana pada tanggal 4 Desember 2018 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil, ya kan? Nah, di tanggal 7 Desember 2018 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000. Tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut sebesar 275.000 rupiah. Di tanggal 19 Desember dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000. Di tanggal 22 Desember dibeli tunai peralatan kantor secara tunai dengan harga 70.000. Terus di tanggal 28 Desember 2018 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Nah, yang pertama di sini kita buat jurnal untuk penentuan kas kecil, yang mana pada tanggal 4 Desember perkiraan dana kas kecil itu, yang pertama kita bahas perkiraan, terus yang kedua di sini ada dana kas kecil, kita masukkan angka 2 juta ini di kolom debit yang berikut ini. Nah, terus kita juga masukkan kas dengan kredit 2 juta. Kenapa kita tulis ini? Karena di sini diserahkannya cek sebesar 2 juta, berarti debit sama kreditnya harus sama.
dana kas kecil sama kasnya kita tulis sama. Oke. Nah, saat pengisian kembali dana kas kecil di tanggal 28 Desember, kita tulis semua nih, dari perkiraan sama debitnya. Perlengkapan kantor 96.000, biaya angkut 275.000, uang makan 150.000, peralatan kantor 70.000. Jadi di sini kasnya yang keluar adalah 591.000. Nah, yang kedua di sini menggunakan metode fluktuasi dengan soal yang sama. Nah, dalam metode fluktuasi, transaksi-transaksi yang ada di atas akan dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut. Nih, yang kita catat yang pertama adalah saat pembentukan dana kas kecil. Tanggal 4 Desember 2018, kita tulis nih perkiraan dana kas kecil dan dana kasnya itu sama-sama seperti tadi, di angka 2 juta untuk debit, di angka 2 juta untuk angka kredit. Nah, saat terjadi transaksi langsung dicatat dengan pada buku dana kas kecil seperti berikut. Pembelian alat tulis kantor pada tanggal 7 Desember, kita tulis seperti ini. Perlengkapan kantor 96.000, kas kecilnya kita masukin di kredit, dan perlengkapan kantornya di debit, itu sama-sama 96.000. Biaya angkut sama juga 275.000 kita masukin ke debit, dan kreditnya untuk kas kecilnya sama di 275.000 rupiah kita masukin di kredit. Begitu juga uang makan dan lembur karyawan, sama penempatan seperti ini. Ya, untuk pembelian alat tulis kantor seperti ini sama juga 70.000 di debit dan kreditnya 70.000. Nah, ketika sedang pengisian kembali untuk metode fluktuasi, terserah pada kas kecil, kasir kas kecil akan menambah jumlah dana kecilnya atau tidak. Artinya, pada saat kasir menginginkan pengisiannya sebanyak 700.000, maka saldo di dana kas kecil menjadi 2.109.000. Saldo ini tidak akan sama nih ketika saat pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta. Baik rekan-rekan semua, demikian penjelasan saya atau pembahasan saya mengenai contoh kasus tentang pengendalian kas untuk pengantar akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Unsia.